Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga damai dan sukacita senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan kita sejauh hari ini. Mari kita rendahkan hidup kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami betul-betul memiliki sebuah kerinduan yang mendalam untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dimampukan memahaminya dan terus ditolong di dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Habakuk pasal 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi Jumat 12 Maret 2021, ketetapan hati. Saudara, kekuatan manusia itu bukan hanya dalam akal pikirannya, dalam ucapannya, bukan hanya dalam kekuatan fisiknya, tapi lebih utama adalah keteguhan hatinya. Keteguhan hati adalah hal yang mutlak diperlukan oleh manusia dalam hidup ini, baik dalam kehidupan spiritualitas maupun dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Keteguhan hati adalah ketetapan atau keyakinan hati yang ada dalam diri seseorang atau individu, agar setiap individu memiliki tujuan yang pasti. Keteguhan hati artinya tidak goyah, kuat berpegang pada sesuatu, atau tidak berubah pendirian akibat ada pengaruh sesuatu. Keteguhan hati seseorang senantiasa dipicu oleh adanya kepercayaan atau keyakinan dalam diri bahwa sikap yang diambil adalah merupakan kebenaran bagi dirinya. Keteguhan hati itulah yang dialami Habakuk dalam bacaan kita dan menjadi kekuatannya. Saudara, dari sekian tokoh iman dalam Alkitab, Habakuk salah satunya yang mendeklarasikan dirinya untuk memiliki keteguhan hati, bahwa dia akan tetap memiliki ketetapan hati pada Allah yang telah ia percayai dan telah ia layani. Meski keadaan di sekitarnya tidak mendukung, meski ada saat ia tidak mengerti maksud Tuhan yang sepertinya menutup mata terhadap kefasikan, serta membiarkan bangsanya ditindas bangsa lain, namun pada akhirnya dia menyadari bahwa itu hanyalah pikirannya yang terbatas, karena bahwasanya kasih perlindungan Allah itu tetap berlangsung atas bangsanya dan tidak akan pernah dibatasi oleh apapun, termasuk pemberontakan bangsanya sendiri. Sehingga dengan penuh keyakinan dia akan terus berjalan dalam ketetapan hatinya. Habakuk 3 ayat 17-19, bacaan kita hari ini sangat jelas membicarakan tentang hal itu. Saudaraku, Habakuk yakin dan mau meyakinkan kita untuk juga memiliki ketetapan hati bahwa di dalam Tuhan selalu ada masa depan dan harapan yang pasti. Walau sepertinya berlambat-lambat, saatnya pasti akan tiba, karena janji Tuhan itu pasti adanya. Dalam Habakuk 2 ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, tidak selamanya orang-orang jahat berada di atas angin. Pada saatnya mereka akan menuai akibatnya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Oleh karena itu, Habakuk berketetapan hati untuk tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan mempercayai janji firman-Nya. Ini bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan iman
dan penyerahan diri yang penuh. Dengan mata iman, Habakuk mampu melihat jauh ke depan, melampaui realitas dan kemustahilan yang ada di depan matanya. Ini adalah bukti kedewasaan rohani. Sekalipun situasi tidak mendukung, Habakuk tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, iman yang sejati tidak akan pernah terpengaruh oleh situasi dan kondisi, karena arah pandangannya selalu tertuju kepada Tuhan. Semoga kita tetap ditolongnya untuk juga tetap memiliki ketetapan hati untuk percaya kepadanya meski di masa-masa sulit seperti ini. Dan semoga Tuhan tetap memampukan kita untuk tetap terus mengarahkan arah pandangan kita yang tertuju kepadanya sebagai sumber ketenangan dan terlebih sumber keselamatan kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah dengan kekuatan dari Tuhan sendiri, kami dimampukan memahaminya. Kami juga terus memiliki ketetapan hati untuk terus yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang berotoritas mutlak atas kehidupan kami. Bapa di sorga, meski kadang sekitar kami, lingkungan kami tidak mendukung kami untuk percaya, namun biarlah dengan ketetapan hati yang ada pada kami akan terus percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.